Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuriddin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator kelompok 1. Di sini saya yang akan memimpin jalanan presentasi kali ini. Di sini kelompok 1 akan membawakan presentasi yang berjudul mengantisipasi investasi bodong atau ilegal melalui perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia. Dan saya selaku moderator dan nama kelompok 1 ingin berterima kasih kepada Bapak Nasruddin Haitami selaku dosen pengampu hukum perlindungan konsumen. Sebelum mulai presentasi, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Boleh next moderator? Boleh next. Yang pertama ada saya Abdi Nazi, yang kedua ada Ahmad Hafidudin, yang ketiga ada Nanda Sahara Mutmainah, yang keempat ada Hashim Nayawangsa, yang kelima ada Syahidah An-Nazihah, yang keenam ada Dalfa. Kita akan langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup perlindungan konsumen yang akan dibawakan oleh Hashim Nayawangsa. Kepada Hashim dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Hashim Nayawangsa izin menyampaikan materi tentang ruang lingkup perlindungan konsumen. Boleh next. Nah, dijelaskan di sini ruang lingkup perlindungan konsumen yaitu bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu ruang lingkup konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah ruang lingkup yang mengatur dan melindungi kehidupan manusia. Nah, dalam ruang lingkup perlindungan konsumen terdapat 4 asas. Yang ke-1 yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Nah, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Yang selanjutnya, yang kedua, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Nah, dijelaskan di sini konsumen dan pelaku usaha tentu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku usaha membutuhkan konsumen dalam menghasilkan suatu pendapatan dari barang maupun jasa yang diproduksi. Nah, yang selanjutnya itu nomor 3, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Nah, di sini nomor penjelasan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen. Nah, dalam prinsip ini mengatur tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran atau hak konsumen diberlakukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab. Kurang lebihnya cukup sekian penjelasan tentang ruang lingkup perlindungan konsumen. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hashim Nayawangsa yang telah membawakan materi yang pertama. Setelah materi yang pertama, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bentuk perlindungan terhadap investor dalam mengantisipasi investasi ilegal yang akan dibawakan oleh saudara Syahidah. Kepada Asya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu bentuk perlindungan terhadap investor dalam mengantisipasi investasi ilegal. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap investor diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang antara lain melalui prinsip full disclosure atau pengungkapan lengkap. Maksudnya adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Dan dalam undang-undang tersebut juga terkandung hukum bagi si pelaku pasar dalam menjalani kegiatannya. Jadi yang dimaksud itu untuk melindungi segenap para kepentingan investor. Lalu yang nomor 2,
perlindungan kedua yakni dibentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bahwasannya sudah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sehingga kedepannya yang memberikan perlindungan kepada konsumen serta masyarakat itu merupakan salah satu dari tugas dan wewenang OJK. Dan yang terakhir, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengatasi pelanggaran dan kejahatan pasar. Selain itu, BAPEPAM dapat melaksanakan kewenangan investigasi, yakni kewenangan dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar, dan yurisdiksi atau secara hukum. Adapun tugas dan fungsi BAPEPAM LK saat ini sudah berpindah kepada OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan tujuannya adalah demi menciptakan keseimbangan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Syahidah Anasihah. Setelah 2 materi yang telah kita bawakan, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga tentang upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh OJK yang akan dibawakan oleh Saudara Ananda Sahara Mutmainah. Kepada Ananda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh OJK. Dalam mewujudkan tugas, fungsi beserta wewenang yang dimiliki oleh OJK, maka terdapat beberapa peran dalam hal tersebut. Antara lain, yang pertama, membuat investor alert portal. Investor alert portal di sini merupakan sebuah website yang dibuat oleh OJK guna menjawab segala pertanyaan masyarakat mengenai kelegalan perusahaan-perusahaan dalam sektor pasar modal di Indonesia. Dibuatnya website ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat memahami bagaimana legalnya perusahaan yang menawarkan investasi dalam pasar modal. Peran yang kedua yaitu memverifikasi pemberian izin usaha oleh OJK kepada pihak yang mengumpulkan dana masyarakat. Perusahaan yang berada dalam sektor penanaman modal dikatakan telah sah dan legal jika telah mendapatkan pengesahan dari beberapa instansi terkait seperti Bank Indonesia, OJK, dan BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka dari itu, OJK senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih perusahaan yang jelas pengesahannya dan entitas legalitasnya. Yang ketiga, membentuk Satgas Waspada Investasi. Sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 01-KDK.04/2013 pada tanggal 2 Juni 2013, dibentuknya sebuah Satgas untuk penindakan pada setiap dugaan tindakan melawan hukum dalam hal penyimpanan uang masyarakat serta usaha penanaman modal. Dalam Satgas ini terdapat beberapa lembaga yang berkolaborasi dengan OJK itu sendiri, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan dalam hal usaha penanaman modal yang tidak sah. Di Indonesia sendiri, untuk mengecek suatu perusahaan dalam sektor pasar modal atau penanaman modal telah sah secara legal, dapat dilihat melalui arsip pengesahan yang disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Dalam hal menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang belum memiliki keabsahan dalam sektor pasar modal, dalam pasal 46 OJK membuat sanksi sebagai berikut: barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Dengan adanya sanksi tersebut dapat dilihat bahwa OJK telah mengambil perannya. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ananda Sahara. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang penyelesaian investasi ilegal atau bodong dalam tata hukum Indonesia. Kepada Saudara Dalva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian investasi ilegal atau bodong dalam tata hukum Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan di berbagai berikut. Yang pertama, dalam segala sesuatu yang mempertegasnya pengaturan tentang investasi online ini, di sini yang dimaksud dengan setiap pengusaha ini yang akan membuat situs investasi online ini terdapat dari suatu aturan yang jelas mengenai persyaratannya, khususnya apa yang harus dipenuhi dalam pendirian suatu situs investasi online ini, sehingga dihadapkan investasi bodong ini yang akan dipersulit dengan berkembangnya. Yang kedua, mengharuskan bagi setiap investasi online ini ada di sertifikat dari pemerintah, bukan hanya dapat dilakukan sertifikat seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada saja. Yang terakhir, harus berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online ini. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tertinggi yang tidak ada kejelasannya, yang mengenai asal-usulnya perusahaan yang mengadakan investasi online. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Dalva yang sudah membawakan materi tersebut. Setelah semua materi yang sudah dibacakan oleh para pemateri di kelompok 1 ini, kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hafidudin. Untuk Ahmad Hafidudin, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan pada presentasi hari ini. Kesimpulannya yaitu perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya yang dari aspek negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengatur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasinya. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan usaha. Jadi berbicara tentang mengantisipasi investor bodong atau ilegal lewat perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen. Karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui
komposisi dan masalah-masalah yang mengangkut keamanan suatu produk tertentu. Baik, itu kesimpulan pada presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sepertinya semua poin-poin sudah tersampaikan oleh kelompok 1. Maka dari itu, saya akan akhiri saja presentasi kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.